Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Suara saya jelas, Dek. Suara saya Selamat sore, jelas. Bu. Jelas Iya. ini, Bu. Tolong on cam dulu ya, pada di mana ini. Sudah pada mudik yang jauh-jauh? Ya, banyak yang Oh, unik, ada Bu. yang di jalan tuh. Ada yang masih di bis ya? Di bis atau di kereta itu? Oh, masih tipis, Bu. Hmm. Oke, ayo yang lain on cam, ditunggu. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, ini adalah pertemuan kita yang pertama ya, Dek ya. Saya mohon maaf eh, karena baru baru bisa mengganti yang pertemuan kemarin itu hari ini. Jadi ya wes nggak apa-apa. Nanti kita coba cari lagi ganti hari lain untuk bisa melengkapi materi yang menjadi tanggungan saya. Oke, di mata kuliah analisis sedia farmasi ini berdasarkan LPS yang sudah disampaikan oleh PCMK, saya kebagian materi untuk spektrofotometri. Oke, saya izin share screen. Lihat ya materinya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kita akan berdiskusi tentang spektrofotometri UV vis ya, spektrofotometri UV vis. Pertama kita akan berbicara tentang prinsipnya terlebih dahulu. Prinsip. Prinsip untuk spektrometri ini bahwa suatu larutan sampel, di sini ada kata-kata larutan sampel. Kalau kita berbicara tentang sampel dan di sini disampaikan bahwa itu adalah larutan sampel, berarti sampelnya harus berupa larutan atau berada dalam bentuk larutan. Bu, apakah sampel yang berada dalam bentuk padatan, misalnya tablet dan sebagainya, itu tidak bisa diuji dengan spektrometri? Bisa, tetapi dia harus diubah bentuknya sampai menjadi bentuk larutan. Nah, prinsip spektrometri ini adalah larutan sampel dikenai radiasi elektromagnetik, ya, selanjutnya kita akan menyebutnya sebagai REM, sehingga larutan sampel ini akan menyerap energi atau radiasi. Begitu dia menyerap energi atau radiasi, maka akan terjadi interaksi antara radiasi elektromagnetik atau REM itu tadi dengan materi. Yang dimaksud dengan materi di sini adalah atom atau molekul yang ada di dalam sampel. Jadi, larutan sampel dikenai REM sehingga menyerap radiasi atau energi yang mengakibatkan terjadinya interaksi antara REM dengan materi. Nah, jumlah intensitas radiasi yang diserap oleh larutan sampel ini kemudian dikonversi dengan konsentrasi analit, pada akhirnya akan menjadi data kuantitatif. Ya, ya, pada akhirnya akan menjadi data kuantitatif. Coba salah satu ada yang bisa menjelaskan apa bedanya uji kualitatif dan uji kuantitatif? Ayo, salah satu nggak pakai ditunjuk. Apa bedanya uji kualitatif dan uji kuantitatif? Bu, izin menjawab. Silahkan, silakan Cahyo ya ini ya. Mana Baik. kamu kok nggak kelihatan ini? Maaf Bu, ini apa? Gelap Bu. Ya, Bis, apa? Silakan. Eh, untuk secara umum uji kuantitatif
adalah metode penelitian menggunakan angka dan statistik. Untuk kualitatif, yaitu eh, menyelidiki hingga menghasilkan data lewat prosedur statistik itu, Bu, secara umumnya. Oke, terima kasih Solekan atas pendapatnya ya. Tadi yang disampaikan Solekan itu adalah tentang ujian. Jadi pengujian itu, maaf, tentang penelitian. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Coba ada pendapat yang lain tentang uji kualitatif dan uji kuantitatif. Silakan kalau ada pendapat yang lain. Kalau kita Izin. melakukan uji kualitatif itu artinya apa? Kuantitatif. Silakan Andi Lukman. Ya, untuk uji kualitatif itu suatu pengujian yang menghasilkan data secara berbentuk dengan apa kualitasnya. Untuk uji kuantitatif, maka itu pengujian yang akan menghasilkan berbentuk seperti angka, seperti berapa banyak atau yang lainnya, begitu Bu. Oke, terima kasih ya. Oke, saya luruskan bahwa terima kasih Andi Lukman ya. Uji kualitatif lebih tepatnya adalah uji untuk identifikasi ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mencari tahu apakah di dalam suatu sampel itu mengandung senyawa tertentu atau tidak. Jadi identifikasi. Sedangkan kuantitatif itu setelah kita mengetahui bahwa di dalam sampel terdapat senyawa X misalnya, baru nanti dilakukan uji kuantitatif. Uji kuantitatifnya itu adalah untuk mengetahui berapa kadar senyawa X di dalam sampel itu tadi. Tapi tolong jangan bilang kalau data kuantitatif itu pokoknya yang datanya berupa angka. Nggak boleh ngomong seperti itu. Kenapa? Karena data kualitatif pun, uji kualitatif pun juga ada yang menggunakan angka. Ya, nanti kalau kita belajar kromatografi lapis tipis, itu yang kita cari adalah nilai RF atau retardation factor. Nilai retardation factor itu adalah data kualitatif, tapi dia berupa angka. Gitu ya. Jadi dipahami bahwa data kualitatif itu adalah data identifikasi, hasil identifikasi untuk mencari tahu misalnya apakah ada formalin dalam tahu. Kemudian kuantitatifnya adalah berapa kadar formalin dalam tahu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, masih berbicara tentang spektrometri. Ini berdasarkan jenis materi yang berinteraksi dengan rem, spektrometri itu dibagi menjadi dua. Kalau interaksinya adalah antara rem dengan molekul, itu disebut dengan spektrometri molekul. Kalau interaksinya antara rem dengan atom, itu disebut dengan spektrometri atom. Alat-alatnya yang tertampil di layar. Nanti akan ada penjelasan tersendiri atau materi tersendiri apa itu NMR, atau apa itu IR, UV-Vis, XRD, AAS, AFS, dan sebagainya. Yang kita fokus pada pertemuan ini adalah spektrometri UV-Vis. Oke, tadi kita bahasanya adalah spektrometri. Nah, spektrometri ya, ini ada beberapa istilah. Yang paling atas adalah spektrofotometer. Spektrofotometer ini terdiri dari dua kata penyusun ya, yaitu spektrometer dan fotometer. Yang disebut dengan spektrometer, dia itu adalah suatu alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Jadi dia menghasilkan sinar dari spektrum dengan lambda tertentu. Sedangkan fotometer ini adalah alat mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Jadi tadi kan ada sampel, sampel itu dikenai rem atau cahaya. Cahaya ini sebagian ada yang ditransmisikan atau diteruskan, ada juga yang diabsorpsi atau itu yang untuk mengukur berapa sih yang diserap, berapa sih yang ditransmisikan, itu adalah fotometer. Nah, sedangkan gabungannya itu disebut dengan spektrofotometer. Ini untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan. Jadi diteruskan, dipantulkan, atau dibendarkan. Gitu ya. Nah, spektrofotometer yang tadi. Yang ini adalah spektrofotometri. Apa itu analisis spektrofotometri?
Dia merupakan analisis kimia yang berdasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan yang akan ditentukan konsentrasinya, ya. Jadi mengukur intensitas warna larutan yang akan dicari tahu kadarnya atau ditentukan konsentrasinya dibandingkan dengan larutan standar. Apa itu larutan standar? Larutan standar adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Jadi kita punya larutan. Larutan ini bisa jernih atau bisa berwarna. Intensitas larutan ini akan diukur dibandingkan dengan larutan standar, yaitu larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Penentuan konsentrasi berdasarkan pada absorpsimetri. Absorpsimetri adalah metode analisis kimia yang berdasarkan pada pengukuran absorpsi. Dari kata-katanya sudah bisa kita tebak ya. Absorpsi itu serapan radiasi elektromagnetik. Oke. Nah, spektrofotometri ya, spektrofotometri adalah suatu metode pengukuran konsentrasi larutan dengan menggunakan instrumen spektrofotometer. Ya, spektrofotometri adalah pengukuran konsentrasi larutan dengan menggunakan instrumen spektrofotometer. Spektrofotometer itu apa? Dia merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap atau intensitas warna yang sesuai dengan panjang gelombang. Ya, jadi diingat-ingat, metodenya adalah spektrofotometri, alatnya adalah spektrofotometer. Oke. Pengukuran kuantitatif dari cahaya yang diserap terukur dalam bentuk transmitansi dan absorbansi. Ya, ada transmitansi itu cahaya yang diteruskan dan absorbansi itu adalah cahaya yang diserap. Yang intensitasnya bisa diukur oleh spektrofotometer. Nah, ini adalah bagan secara sederhana dari spektrofotometer. Tolong diperhatikan ya. Di sini adalah sumber REM atau sumber cahaya, radiasi elektromagnetik tadi. Sumber cahaya ini akan menghasilkan cahaya yang dipendarkan oleh suatu prisma, di mana prisma ini nanti akan memasukkan cahaya ke dalam slit ini. Fungsinya adalah mengubah cahaya yang awalnya bersifat polikromatis dirubah menjadi cahaya yang bersifat monokromatis. Di mana cahaya yang bersifat monokromatis ini akan hanya mempunyai satu panjang gelombang yang nanti dilewatkan ke dalam sampel. Kemudian dia akan dideteksi oleh detektor di sini. Nah ini ya, ada lampu. Di sini ada monokromator. Yang monokromator tadi fungsinya adalah merubah cahaya yang awalnya bersifat polikromatis menjadi monokromatis, dilewatkan ke dalam sampel kuvet. Ya, diperhatikan sampel kuvet. Di sini ada sampel yang diletakkan di dalam kuvet, di dalam wadah namanya kuvet. Kemudian dia akan dideteksi oleh detektor. Nah, sumber cahaya ini atau lampu ini memancarkan semua warna cahaya. Semua warna cahaya itu artinya adalah cahaya putih. Ya, semua warna cahaya yaitu putih. Kemudian monokromator memilih satu panjang gelombang dan panjang gelombang yang dikirimkan melalui sampel. Ya, jadi kan sekali lagi monokromator ini akan memilih satu cahaya dengan satu panjang gelombang tertentu yang kemudian nanti akan dilewatkan ke dalam sampel. Detektor ini mendeteksi panjang gelombang cahaya yang telah melewati sampel, kemudian amplifier meningkatkan sinyal sehingga lebih mudah untuk dibaca terhadap kebisingan latar belakang. Kebisingan latar belakang itu artinya stray radiation ya, atau radiasi asing atau radiasi sesatan. Jadi misalnya kita sedang melakukan pengujian dengan metode spektrofotometri, di dalam suatu ruangan ada radiasi sesatannya itu adalah berupa misalnya cahaya lampu atau cahaya sinar matahari yang ikut terdeteksi oleh spektrofotometer tersebut. Ya, ini adalah gambaran secara ringkas bagan atau skema alat spektrofotometer. Nah, ini ya, di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah konvensional single beam spektrometer, yang di sini adalah spektrofotometer yang terbaru yang diode array. Di sini light source, sumber cahaya ya, sumber cahaya nanti akan menghasilkan cahaya
semua warna tadi, yaitu warna putih, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam monokromator. Monokromator itu ini ya, jadi ini tiga rangkaian ini termasuk monokromator, di mana dia berfungsi sekali lagi merubah cahaya yang bersifat polikromatis menjadi monokromatis. Caranya dengan memasukkan rem ke dalam entrance slit atau slit masuk, kemudian dia akan dibendarkan oleh suatu dispersion prisma, kemudian nanti akan exit slit. Exit slit ini nanti dia akan memfilter panjang gelombang sehingga dia akan menghasilkan satu panjang gelombang tertentu yang akan dilewatkan ke dalam sampel dan akan dideteksi oleh detektor. Oke ya, demikian. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam spektrofotometer. Ya, ada lampu dari tadi kan saya bilang spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer UV vis berarti dia bisa digunakan untuk bekerja pada daerah UV atau bekerja pada daerah vis. Daerah UV adalah daerah pada panjang gelombang 200 sampai 400, ada juga yang menyebutnya 0 sampai 400, ada yang menyebutnya 180 sampai 380 tergantung referensi yang kita gunakan. Sedangkan panjang gelombang visible adalah panjang gelombang pada 400 sampai 800 nanometer atau ada yang menyebutnya pada 380 sampai 780 nanometer, sama juga tergantung dari referensi yang kita gunakan. Nah, karena ada dua panjang gelombang UV atau vis, nanti kita harus memilih kita akan bekerja pada panjang gelombang yang mana. Kita bekerja pada panjang gelombang UV antara 200 sampai 400, maka lampu yang digunakan adalah lampu ini, gas hidrogen atau lampu merkuri. Sedangkan kalau kita bekerja pada panjang gelombang visible atau sinar tampak, yaitu pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer, lampu yang digunakan adalah lampu tungsten. Kalau ini diingat-ingat. Komponen berikutnya adalah monokromator. Monokromator tadi berfungsi merubah cahaya yang bersifat polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Ya, sudah jelas di sini. Ini awalnya banyak cahaya, semua cahayanya semua warna, sehingga nanti akan menjadi satu warna monokromatis. Ini monokromator ini fungsinya adalah memilih cahaya monokromatis, yaitu cahaya satu warna, sehingga yang akan diserap oleh sampel hanyalah cahaya satu warna saja. Gitu ya. Awalnya dari remnya dia polikromatis, kemudian diubah oleh monokromator menjadi satu warna, sehingga hanya satu cahaya merah ini saja yang diserap oleh larutan berwarna hijau. Komponen berikutnya adalah sampel sel atau tempat sampel, itu disebut dengan kuvet, ya, disebut dengan kuvet. Ada dua bahan kuvet. Kalau kita bekerja pada panjang gelombang UV, yang kita gunakan adalah kuvet berbahan kristalin silika. Sedangkan kalau kita bekerja pada daerah visible, yang kita gunakan adalah kuvet yang berbahan gelas atau kaca. Nah, ini spektrum yang jadul ya. Kita masih punya spektronik 20 yang jadul ini, tapi ini tidak saya jelaskan. Kita langsung ke prinsip-prinsipnya saja. Tolong diperhatikan, ini adalah karakteristik dari cahaya atau sinar, baik dia berada pada panjang gelombang UV maupun pada panjang gelombang visible. Cahaya UV vis ini merupakan bagian dari radiasi elektromagnetik atau REM. Ya, dari tadi kan saya bilang REM, itu ya, radiasi elektromagnetik. Nah, cahaya UV vis ini, ya, baik UV maupun vis, dia merupakan bagian dari radiasi elektromagnetik. REM ini memiliki sifat ganda. Dia bisa bersifat sebagai gelombang, bisa juga bersifat sebagai energi atau foton. Tolong ini diperhatikan. Sifat ganda dari REM, baik dia bersifat sebagai gelombang maupun sebagai energi, dihubungkan oleh hukum Planck. Hukum Planck itu bunyinya E sama dengan H kali V, di mana V adalah C per lambda.
E-nya adalah energi, H-nya adalah tetapan Planck, ini udah tetapan ya, jadi udah tetap. V-nya adalah frekuensi gelombang, di mana frekuensi gelombang itu adalah C per lambda. C-nya kecepatan gelombang, lambdanya panjang gelombang. Jadi, rem yang bersifat sebagai gelombang ataupun energi bisa dihubungkan dengan hukum ini, hukum Planck ini. E sama dengan H kali V, di mana V adalah C per lambda. Perhatikan, di sini E dan lambda berbanding terbalik. Ya, E-nya di atas, lambda-nya di bawah. E dan lambda berbanding terbalik. Sehingga semakin tinggi E, semakin tinggi energi, lambda akan semakin kecil. Vice versa, dan sebaliknya. Rem ini dapat mengalami transmisi, refleksi, refraksi, dan absorpsi. Jadi dia dapat mengalami diteruskan, dipantulkan, dipendarkan, atau diserap. Ya, sifatnya cahaya kan gitu kalau melewati suatu benda. Dia bisa diserap oleh benda tersebut, bisa diteruskan, sisanya bisa dipendarkan, bisa dipantulkan. Next. Nah, tolong diperhatikan ini juga prinsip yang sangat penting ya, teman-teman. Mekanisme absorpsi cahaya UV vis. Tadi kan kita sudah berbicara bahwa E sama dengan H kali C per lambda. Energi cahaya, E ya, ini ada cahaya yang memiliki sifat sebagai energi, diabsorpsi oleh elektron molekul. Ini adalah, anggap aja sampel kita, senyawa atau atom atau molekul kita. Diabsorpsi oleh elektron molekul, EM. Untuk kenapa ya molekul atau senyawa atau atom kalau dia dikenakan sebagai sebuah energi, dia akan terjadi transisi atau eksitasi elektron. Diingat-ingat mata kuliah kimia farmasinya ya, bahwa elektron di dalam suatu unsur, di dalam suatu senyawa itu bisa mengalami transisi atau eksitasi elektron, bisa mengalami perpindahan elektron. Diingat-ingat kan? Ada kan materi itu ya, bahwa elektron kalau dikenai cahaya akan mengalami transisi atau eksitasi. Nah, energi cahaya ini diabsorpsi oleh elektron molekul untuk melakukan transisi atau eksitasi elektron. Transisi tersebut dari apa ke apa? Transisi elektron tersebut dari E bonding, ya, dari E bonding, ini EM ini adalah E bonding, menjadi E anti bonding atau EM bintang ini. Jadi energi ini dipakai oleh atom untuk melakukan eksitasi atau transisi sehingga dia akan berpindah dari E bonding menjadi E anti bonding. Ya, ini di bawahnya energi molekul kalau dikenai energi dia akan menjadi energi molekul anti bonding yang bintang ini. Waktu transisi E anti bonding ini hanya sekian detik ini, sangat singkat. Kemudian setelah terjadi transisi atau eksitasi, energi ini akan dilepas kembali. Ya kan, akan dilepas kembali atau disebut dengan mengalami relaksasi. Setelah terjadi eksitasi, selama sekian detik menjadi E antibonding, dia akan relaksasi menjadi E sen ini. Ya, E antibonding ini akan kembali menjadi E bonding yang awal ini ditambah dengan E aksen. E aksen ini adalah energi yang dilepaskan. Tadi kan E ini energi yang diterima. Dia akan merubah EM menjadi EM antibonding. Setelah menjadi EM antibonding, dia akan kembali menjadi E bonding lagi di awal, tetapi dengan melepaskan energi. Ya, sisa energi, relaksasi. Di mana besarnya E dan E aksen ini tidak sama. Sen yang terlepas ini berada dalam bentuk panas atau kalor atau fluoresensi atau fosforesensi. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Mekanisme absorpsi. Mekanisme absorpsi.
Mekanisme absorpsi ini Mekanisme absorpsi ini ya, tadi kembali lagi transisi ke sini, transisi E bonding ke E antibonding ini disebabkan oleh transisi elektron pada orbital ini, orbital sigma, P, N, D atau F. Coba nanti tolong dibuka lagi catatannya. Ini adalah lintasan elektron ya, sigma, P, N, D atau F. Sehingga menyebabkan serah terima elektron antar molekul. Jika dalam sebuah molekul atau M, ya molekul atau M, terdapat elektron sigma, P, dan atau N, maka molekul tersebut dapat mengabsorpsi cahaya UV vis, sehingga dapat dilakukan analisis secara spektrofotometri UV vis. Jadi, molekul yang bisa dianalisis secara spektrofotometri UV vis adalah molekul yang memiliki elektron sigma, P, atau N. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut, molekul yang seperti apa sih yang memiliki elektron sigma, P, atau N itu. Tapi sampai dengan slide ini kita belajar bahwa molekul yang bisa dianalisis secara spektrofotometri UV sekali lagi adalah molekul yang memiliki elektron ini. Nah, ini adalah sifat spektra, aplikasi, dan interaksi dari rem. Ya, rem ini yang saya tunjukkan ini ya. Jadi panjang gelombang itu mulai dari panjang gelombang radio, panjang gelombang mikro, IR, UV, phase, X-ray, dan gamma. Kita akan belajar tentang UV phase ini. UV phase, ya UV pada 400 nanometer, phase pada 400 sampai 750 ada atau ada yang menyebutnya 800. Nah, ini adalah warna yang teramati dan diserap dan berapa panjang gelombangnya. Ini adalah warna yang tampak oleh mata kita. Jadi sebenarnya kalau kita sedang melihat warna itu adalah warna hijau, sebenarnya warna yang diserap oleh benda itu adalah warna merah, di mana dia berada pada panjang gelombang 700 nanometer. Kalau yang teramati oleh mata kita adalah ini, sebenarnya yang diserap oleh benda itu adalah warna ini pada panjang gelombang sekian, dan seterusnya. Ya, jadi antara warna yang tampak oleh mata kita dengan warna yang diserap oleh benda itu beda, jauh bedanya, hijau menjadi merah. Dan ini adalah panjang gelombangnya. Oke. Nah, ini adalah transisi tingkat elektron. Diperhatikan, ini adalah E atau energi. Ya, ini adalah E atau energinya. Dan ini adalah lintasan elektronnya. M ini adalah posisi non-bonding. Di sini adalah anti-bonding, ya, P aksen. Di sini adalah sigma aksen, anti-bonding. Yang di atasnya ini adalah anti-bonding. Yang di bawahnya ini adalah bonding, P dan sigma. Elektron, kalau dikenai suatu energi, akan menyebabkan, tadi yang saya jelaskan, elektron tersebut berpindah lintasan. Dia bisa berpindah lintasan dari sigma ke sigma bintang, dari P ke P bintang, dari N ke sigma bintang, atau dari N ke P bintang. Jadi selalu berpindahnya itu dari posisi bonding ke non-bonding. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Diperhatikan, yang paling jauh ini adalah sigma ke sigma bintang. Suatu elektron, kalau dia berpindah dan pindahnya jauh, ini melintasi berapa lintasan ini? Dia melintasi 1, 2, 3. Otomatis butuh energi yang lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, ya, karena lintasan yang dilewati jauh. Ini yang membutuhkan energi paling besar. Ya, kemudian ini juga cukup besar karena melewati dua lintasan, ini dua lintasan, dan ini hanya satu lintasan tetapi dari posisi non-bonding. Ya, transisi elektron. Sigma ke sigma bintang. Sigma ke sigma bintang. Jauh ya. Energinya tinggi.
Tadi dari hukum Planck kita sudah belajar, kalau energinya tinggi, lambdanya berbanding terbalik, panjang gelombangnya berbanding terbalik kan? Semakin tinggi energi, panjang gelombang semakin rendah. Karena ini perpindahan sigma ke sigma bintang membutuhkan energi yang tinggi, otomatis lambdanya rendah. Sehingga dia berada pada lambda 125 sampai 135. Ini adalah pada kondisi hampa udara, jarang dipakai. Jadi ini kita eliminir. Pada UV vis kita tidak belajar transisi tingkat energi elektron pada posisi ini. Selanjutnya, Pi ke Pi bintang. Pi ke Pi bintang. Paling banyak digunakan. Energinya cukup rendah dengan lambda yang cukup tinggi. Lambdanya antara 200 sampai 800 atau 700. Nah, ini terdapat dalam ikatan rangka. Nah, disinilah yang kita pelajari untuk UV vis. Jadi untuk UV vis, kita hanya mempelajari eksitasi elektron atau perpindahan elektron dari pi ke pi bintang. Di mana perpindahan elektron dari pi ke pi bintang ini membutuhkan energi sekitar 200 sampai 800 nanometer. Itu nanti akan kita bagi menjadi dua. Kalau 200 sampai 400 berarti kita akan bekerja pada daerah UV. Kalau 400 sampai 800 kita akan bekerja pada daerah vis. Tetapi antara 200 sampai 800 nanometer itu adalah panjang gelombang pada transisi tingkat energi elektron di mana dia berpindah dari pi ke pi bonding atau pi bintangnya. Nah, ke pi bintang ini kan deket, Bu. N ke pi bintang ini kan deket. Kenapa nggak dipakai? Karena energi yang dibutuhkan juga besar. Kenapa energi yang dibutuhkan besar? Karena dia berangkat dari non-bonding. Ya, dia berangkat dari non-bonding, sehingga energi yang dibutuhkan cukup besar. Terdapat pada molekul yang mengandung atom hetero NOPS. Ini pun juga kita pakai sebagai pendukung untuk UV vis. Ya, yang kita tidak pakai adalah ini, yang dipakai mayoritas adalah ini kita pakai dalam sejumlah kecil kasus. Ya, atom hetero itu nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur itu atom hetero. Nah, contohnya ini. Kita di sini berbicara tentang gugus kromofor. Apa sih yang dimaksud dengan gugus kromofor? Gugus kromofor adalah ikatan rangkap atom hetero yang dapat mengabsorpsi UV vis. Kembali lagi ke sini. Ini ada dalam ikatan rangkap, ini adalah atom hetero. Jadi, kesimpulannya, diperhatikan, senyawa yang bisa diuji dengan spektrofotometer UV vis, tadi kan senyawa yang ada sigma pi atau n. Terus kan kita sudah belajar sigma pi n itu perpindahannya seperti apa. Ya, di sini kita sudah belajar sehingga kita bisa simpulkan senyawa yang bisa diuji dengan menggunakan spektrofotometri UV vis adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor. Diingat-ingat sampai jadi apoteker nanti, nggak boleh lupa. Senyawa yang bisa teramati oleh spektrofotometri UV vis adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor. Apa itu gugus kromofor? Gugus kromofor itu terdiri dari dua ikatan rangkap. Perhatikan gambar. Mana yang disebut ikatan rangkap? Ini ada ikatan rangkap kan? Ikatan rangkap. Ini ikatan rangkap. Ini ikatan rangkap. Ikatan rangkap. Ikatan rangkap. Di dalam gambar ini, kita menyebutnya sebagai ikatan rangkap terkonjugasi. Apa yang disebut dengan ikatan rangkap terkonjugasi? Ikatan rangkap terkonjugasi adalah ikatan rangkap selang-seling. Ya, rangkap tunggal. Rangkap tunggal. Rangkap tunggal. Rangkap tunggal. Rangkap tunggal. Itu disebut dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Oke ya, clear ya. Kita punya ikatan rangkap di sini, sekaligus punya atom hetero. Atom heteronya apa di sini? N. Ya, N. N.
Kita punya ikatan rangka, kita punya atom hetero, di mana itu semua merupakan gugus kromofor, sehingga kloroquine fosfat ini pasti bisa diuji dengan spektrofotometer UV vis. Bisa diterima ya, paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, di dalam spektrofotometri UV vis, tadi kan sudah ada hukum Planck. Hukum Planck itu yang menghubungkan antara energi dengan panjang gelombang. Pada aplikasinya, hukum yang digunakan pada spektrofotometri UV vis itu adalah hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer ini notasinya adalah A besar diperhatikan sama dengan A kecil kali B kecil kali C besar. A besarnya ini adalah absorbansi atau serapan, A kecilnya adalah serapan jenis, B-nya adalah tebal medium, atau ada yang menyebutnya tebal kuvert, ini juga sudah merupakan tetapan. Diingat-ingat, tebal kuvert itu selalu 1 cm. C-nya adalah konsentrasi analit. Biasanya ini adalah yang kita cari. Ya, konsentrasi analit itu adalah yang kita cari. Sekali lagi, hukum Lambert-Beer, A besar sama dengan A kali B kali C. Di mana A besar adalah absorban, A-nya adalah serapan jenis atau absorbansi jenis, B-nya adalah tebal kuvert 1 cm, C-nya adalah konsentrasi. Kita berbicara tentang spektrofotometri UV vis, kita selalu berbicara tentang cahaya atau rem. Cahaya itu di sini di gambar ini, perhatikan, ini adalah ilustrasi dari kuvert. Di dalam kuvert ada sampel ya yang awalnya berada pada posisi antibonding. Jadi dikenai suatu energi yang berupa rem, radiasi elektromagnetik, IO, intensitas cahaya datang. IO ini mengenai sampel yang berada di dalam kuvert setebal 1 cm. Artinya ini adalah tebal kuvert 1 cm. IO ini ya sekali lagi, cahaya datang dengan intensitas IO mengenai sampel ini mengakibatkan sampel yang awalnya berada pada posisi bonding menjadi posisi antibonding karena dikenai energi dari cahaya. Cahaya ada yang diserap oleh sampel, ada yang diteruskan. Yang diteruskan ini disebut cahaya keluar yang kemudian juga diukur intensitasnya. Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya ya adalah persen transmitan atau transmitan. Transmitan itu adalah IT dibagi I0. IT itu adalah intensitas cahaya yang keluar dibagi dengan intensitas cahaya yang datang. Kalau kita mencari dalam bentuk persen, ya tidak dikalikan 100%. Sedangkan serapannya mengukurnya serapannya itu adalah A min log P. Ya, nanti kita cari tahu. Hukum Lambert-Beer. A sama dengan A kali B kali C. Tapi tidak selamanya hukum Lambert-Beer itu baik-baik saja. Seringkali pada hukum Lambert-Beer itu juga terjadi penyimpangan. Ada 3 hal atau 3 kemungkinan yang menyebabkan terjadi penyimpangan pada hukum Lambert-Beer. Yang pertama adalah karena kesalahan instrumennya. Yang bisa disebabkan oleh ketebalan kuvert. Ternyata kuvertnya tebelnya nggak 1 cm, padahal kita menggunakan tetapan 1 cm. Cahayanya ternyata belum monokromatis, tadi masih polikromatis, dirubah oleh monokromator, tetapi ternyata outputnya belum monokromatis. Kemudian yang ketiga ada radiasi liar atau radiasi sesatan atau stray radiation. Stray radiation itu seperti yang tadi saya sampaikan, yang kita ukur dalam spektrofotometer ini kan intensitas cahaya. Sementara intensitas cahaya itu bukan hanya rem yang dihasilkan oleh lampu UV atau vis tadi. Kalau kita sedang bekerja dengan UV vis, ada radiasi lampu yang ada di luar lampu, ada sinar matahari, itu juga bisa mengganggu instrumen. Dan itu bisa menyebabkan penyimpangan hukum Lambert-Beer. Yang kedua, kemungkinan kimia atau analitnya. Konsentrasinya bisa terlalu kecil atau terlalu besar, atau ada refraktif indeks pelarut. Refraktif indeks pelarut itu maksudnya demikian. Tadi kan saya sampaikan, kalau kita bekerja dengan spektrofotometer UV vis,
sampelnya harus berada dalam bentuk larutan. Nah, sampel untuk bisa berada dalam bentuk larutan itu kan butuh pelarut. Kita menggunakan etanol, kita menggunakan air, kita menggunakan metanol misalnya. Nah, pelarut itu baik air, metanol, etanol atau apapun pelarutnya itu kan memiliki refraktif index, memiliki panjang gelombang yang kemungkinan bisa juga ditangkap oleh spektrofotometer UV vis-nya. Jadi dia menjadi pengganggu. Ya, dan yang ketiga adalah kemungkinan kesalahan analisnya atau laborannya atau praktikannya, pokoknya operatornya. Misalnya kesalahan dalam teknik pengukuran. Ya, ini adalah penyimpangan hukum Lambert-Beer yang kemungkinan terjadi. Oke, serapan jenis atau absorptivitas. Serapan jenis tadi A besar atau A kecil? A besar atau A kecil? Serapan jenis? Hukum Lambert-Beer tadi kan A besar sama dengan A kecil, B kecil, C besar. Ayo, serapan jenis A besar atau A kecil? A A kecil, Bu. kecil, oke. Oke, A kecil ya. Serapan jenis atau absorptivitas, ya, A kecil. Setiap analit mempunyai sifat fisikokimia yang berbeda dan spesifik. Karena dia memiliki sifat fisikokimia yang berbeda dan spesifik, maka masing-masing analit ini akan memiliki harga serapan jenis atau absorptivitas yang spesifik juga. Jadi setiap analit kan beda-beda A-nya, A kecilnya. Ya, kafein punya A kecil sendiri, paracetamol punya A sendiri, ya, klopidogrel punya A sendiri, dan seterusnya. Nah, serapan jenis atau absorptivitas ini bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk. Tadi kan saya menyatakan dalam notasi A kecil ya, atau serapan jenis. Tetapi dia sebenarnya bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk, tergantung pada notasi konsentrasi analit yang digunakan. Tergantung dari konsentrasi analit yang digunakan. Dan berbagai macam notasi ini dapat dikonversikan antara satu notasi ke notasi yang lain. Tadi kan kita sudah tahu absorptivitas awalnya atau absorbansi jenis atau serapan jenis itu dinyatakan dalam A kecil. Tetapi selain dinyatakan dalam A kecil, dia juga bisa dinyatakan dalam A1%. Atau bisa dinyatakan dalam ekstingsi spesifik. Ini ekstingsi spesifik ya, yang seperti bentuk E ini, ekstingsi. Bedanya apa? Ini semua adalah sama-sama serapan jenis, sama-sama absorptivitas. Yang membedakan adalah bahwa kalau kita menggunakan notasi A kecil, ini artinya adalah harga A, absorbansinya, ini pada konsentrasi ppm, dinyatakannya pada konsentrasi ppm. Tadi kan rumusnya A besar sama dengan A kecil kali B kali C. Kalau A besarnya, absorbansinya ini dalam satuan ppm, berarti yang digunakan notasinya adalah A kecil. Kalau satuannya pada satuan persen, persen itu artinya gram per 100 mili. Oh iya, ppm itu jangan lupa ya. ppm itu satuannya miligram per liter. Ini juga nggak boleh lupa sampai jadi apoteker. ppm itu miligram per liter atau mikrogram per mililiter. Miligram per liter atau mikrogram per mililiter. Nah, kalau A dinyatakan dalam 1% ini, berarti harga A berada pada konsentrasi 1%. Kalau 1% itu artinya persen itu gram per 100 mililiter. Yang namanya persen itu kan selalu per 100. Kalian kalau belanja baju lebaran diskonnya 70%. Itu kan selalu dibagi 100 kan, per 100. 70 per 100. Ini pun demikian. Karena yang kita gunakan adalah satuan B per V, bobot per volume, maka menjadi 1 gram per 100 mililiter. Oke, sedangkan kita menyatakan dalam ekstingsi spesifik kalau harga serapan ini pada konsentrasi dinyatakan dalam molar, di mana molar itu adalah 1 gram per liter. Tadi saya sampaikan bahwa
A atau absorbansi spesifik atau absorptivitas atau serapan spesifik yang dinyatakan dalam berbagai notasi ini bisa diubah-ubah notasinya. Misalnya, saya punya senyawa alprenolol memiliki BM 250. Serapan jenisnya dinyatakan dalam satuan persen. Kalau persen tadi kan berarti gram per 100 ml. Dinyatakan dalam A1% adalah 12. Bisa ini dirubah menjadi serapan jenis dengan satuan ppm dan serapan jenis dengan satuan molar. Ya, caranya seperti ini. Saya contohkan satu aja ya. Kan ini diketahui A1%. Kalau persen tadi kan berarti gram per 100 mili. Gram per 100 mili hanya sama dengan 12. Kalau dalam A, ini kan dalam ppm, berarti kan kita harus merubahnya dalam miligram per liter. Harus merubahnya dalam miligram per liter. Ini dikasih contoh tahap per tahap. Kalau langsung miligram per liter, nanti kalian bingung, diganti dulu gram per liter. Kalau gram per liter berarti jadi bagaimana? Ya, ya jadi 12 per 10. Kenapa kok per 10? Karena 1 liter itu kan 1000 mililiter. Ya, paham ya? 1 liter itu kan 1000 mililiter. Jadi kan di sini ditambah 0,1 karena itu dibagi 10 menjadi 1,2. Ini sudah dalam gram per liter. Kalau dalam miligram per liter, ya, maka ini dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. Nanti slide-nya akan saya bagi, silahkan didalami hitung-hitungannya ini. Oke ya, bisa diterima ya cara-caranya. Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, aplikasi spektrofotometri UV vis sekarang. Aplikasi spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis ini bisa dilakukan untuk analisis kuantitatif utamanya ya. Kuantitatif tadi sudah kita diskusikan di awal bahwa analisis kuantitatif ini adalah untuk menentukan berapa konsentrasinya, berapa kadarnya. Sedangkan analisis kualitatif adalah untuk mengetahui atau mengidentifikasi ada atau tidaknya suatu senyawa tertentu. Ya, ini disilang bukan berarti sama sekali tidak bisa. Bisa, ya. Analisis spektrofotometri bisa digunakan untuk analisis kualitatif, tetapi dia tidak spesifik. Ya, utamanya adalah untuk pengujian atau analisis kuantitatif. Oke. Keunggulannya ini dapat digunakan untuk zat organik maupun anorganik. Dia sensitif, selektivitas dan akurasi cukup baik, mudah dilakukan, penggunaannya luas, bisa untuk kesehatan, pertanian, pertambangan, dan dapat langsung digunakan, ya, dapat langsung diuji kalau senyawa tersebut memiliki gugus kromofor. Yang tadi ya, syaratnya harus memiliki gugus kromofor. Tetapi sekalipun senyawanya kita uji ini tidak memiliki gugus kromofor, dia tetap bisa diuji dengan spektrofotometri UV vis. Tetapi dengan cara tidak langsung, yaitu dengan ditambahkan reagen atau pereaksi tertentu, sehingga akan terbentuk gugus kromofor. Nah ini, jika analit punya gugus kromofor, maka langsung dapat dianalisis atau langsung dapat digunakan. Tetapi kalau tidak punya gugus kromofor, maka perlu dikonversi, artinya itu perlu diubah bentuknya. Analit ditambah reagen, sehingga menjadi produk yang memiliki gugus kromofor. Nah ini. Kalau analit yang nggak memiliki kromofor itu adalah ini, Fe, besi itu nggak punya kromofor, nikel nggak punya kromofor, tembaga nggak punya kromofor, ya plumbum nggak punya kromofor. Ya, nah untuk bisa diuji dengan menggunakan spektrofotometri UV vis harus ditambahkan reagen tertentu sehingga nanti akan terbentuk gugus. Ya. Nah, analisis kuantitatif pada pengujian spektrofotometri UV vis. Ya. Ada komponen, ada kalibrasi atau baku. Komponen ada single komponen dan multi komponen. Kalibrasi pun ada single point dan ada multi point atau multi level. Bedanya seperti apa?
Prinsip umum dari penetapan kadar pada spektrofotometri UV vis. Yang pertama, siapkan satu atau lebih kadar larutan baku atau standar. Ya, jadi satu atau lebih kadar larutan baku atau standar itu disiapkan dulu. Kemudian kita memutuskan akan menggunakan single atau multi level calibration gitu. Ya. Yang kedua adalah dibuat larutan uji. Kadar yang akan diuji ini dibuat kurang lebih setara dengan baku. Yang ketiga, tentukan lambda maksimum atau panjang gelombang maksimum yang akan digunakan. Kemudian diukur serapan larutan baku dan larutan uji pada lambda maksimal yang telah ditentukan dan dihitung kadar bahan aktif dalam sediaan dengan rumus atau dengan persamaan regresi. Jadi tahapannya adalah ini. Ya. Kita kalau menggunakan kalibrasi, ya, ada single point atau single level, ada multi point atau multi level. Yang disebut dengan single point kalau kita menggunakan satu macam konsentrasi larutan baku. Jadi konsentrasi bakunya itu hanya satu. Konsentrasi bakunya hanya satu. Kalau kita menggunakan multi point, konsentrasi bakunya itu ada banyak. 5 sampai 6, minimal 5 biasanya. 5 sampai 6. Kalau kita single point, rumusnya adalah ini. Ya. Absorbensi standar dibandingkan dengan konsentrasi standar sama dengan absorbensi sampel dibandingkan dengan konsentrasi sampel. Sehingga kalau kita akan mencari absorbensi, kalau kita akan mencari konsentrasi dari sampel, caranya adalah ya konsentrasi sampel sama dengan absorbensi sampel dibagi dengan absorbensi standar dikalikan dengan konsentrasi standar. Ya, sekali lagi, konsentrasi sampel sama dengan absorbensi sampel dibagi dengan absorbensi standar dikalikan dengan konsentrasi standar. Itu kan hanya menggunakan satu macam konsentrasi. Begitu kita sudah tahu konsentrasi standarnya, ya kita tinggal cari tahu absorbensinya berapa standar dan absorbensinya sampel berapa. Sehingga bisa kita cari tahu konsentrasi sampel. Tetapi kalau kita menggunakan multi point atau multi level, ya kita butuh 5 sampai 6 macam konsentrasi dan cara mengujinya nanti dengan menggunakan persamaan regresi linier di mana Y sama dengan AX plus E atau Y sama dengan BX plus A, terserahlah nanti ya. Pokoknya Y sama dengan bla 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 X plus A. Di mana Y-nya itu nanti akan kita gantikan dengan angka absorbensi, X-nya adalah konsentrasi yang kita cari, A-nya adalah serapan jenis. Ini yang analisis multikomponen, ya, analisis multikomponen. Ini bisa bermacam-macam, ada serapan individual, simultan, panjang gelombang berganda, dan sebagainya. Ini adalah yang analisis multikomponen. Untuk serapan individual, ya, perhatikan, di sini adalah absorbensi. Sumbu X-nya adalah absorbensi. Sumbu Y-nya adalah panjang gelombang maksimum. Serapan individual. Pengukuran absorbensi komponen X, ini yang kita uji adalah senyawa X. Pengujian absorbensi komponen X pada lambda X, ya ini lambda X, relatif tidak dipengaruhi oleh komponen Y dan sebagainya. Jadi serapan individual itu artinya sendiri-sendiri. Pengukuran absorbensi punyanya X pada lambda ini, bagaimana menentukan lambda? Lambda itu adalah pada saat absorbensinya maksimum. Karena itu lambdanya ini ditarik dari sini. Absorbensi yang maksimum kan otomatis yang berada di puncak kan? Punyanya X berarti mana? Absorbensi maksimumnya bukan di sini, tetapi yang di puncak, yaitu pada saat absorbensi maksimum.
Ditarik ke sini sehingga kita tahu lambda max untuk X. Y pun demikian. Absorbansi maksimumnya mana ya yang dibuka? Berarti bagaimana kita tahu lambda max-nya? Ya ditarik ke bawah, ini punyanya Y. Ukuran absorbansi komponen X pada lambda X relatif tidak dipengaruhi oleh komponen Y dan sebaliknya. Kenapa? Karena punya lambda sendiri-sendiri. Contoh, tablet estradiol dan norgestra. Tablet yang terdiri dari estradiol